Ini kan sampai gigi 3. Gigi 3, benar. Nah, seperti ini kita misalnya mau nyalip seketika. Seret. Nah, kayak gitu. Dia langsung ya? Iya. Nah, ini gimana? Apakah boleh kita menggunakan engine brake di Matic ini? Ketemu jalan turunan yang ya cukup lumayan lah. Kita nggak bisa menambah gas. Kita cuma angkat gas aja, tapi mobil berjalan gitu ya? Iya. Nah, kadang saya turunkan posisi tuasnya itu kedua, Mas. Itu gimana, Mas Ardi? Tapi jangan disamakan ini dengan CVT. Oh, ya. Karena kalau untuk CVT beda, nggih. Kalau kita pindah dari Matic konvensional ke CVT? Nah, kita CVT itu sebenarnya ya Oke, kawan-kawan. Kata Mas Ardi tergantung kondisi. Kondisi apa, Mas Ardi? ya, kalau kondisinya lengang seperti ini, kalau saya sih menyarankan OD off-nya tetap dimatikan. Sehingga kita bisa bermain overdrive. Jadi, jalanan lengang seperti ini kita Pak, tinggal nunggu momentum aja, jalan yang glindingnya aja seperti kemarin disampaikan oleh Mas Wawan ya, bahwasanya itu kita glinding itu ya wes, kita tinggal memanfaatkan energi kinetik dari sisa dari gas yang misalnya bakar ya. gas. Nah, itu kan nanti kan dia kan pasti akan pindah ke gigi 4 dengan RPM yang rendah, tapi kita mendapatkan kecepatan yang lebih baik daripada ketika kita ini ya OD off ya. Seperti itu. Nah, nanti misalnya gini, kita anggap aja depan ini macet, Pak. Oke, OD off-nya kita nonaktifkan. OD off-nya kita aktifkan, berarti overdrive-nya kita nonaktifkan. Oke. Ini kan sampai gigi 3. Gigi 3, benar. Nah, seperti ini kita misalnya mau nyalip seketika. Seret. Nah, kayak gitu. Dia langsung ya? Iya. Jadi kan kalau dari 4 ke 2 itu kan agak lama, tapi kalau dari 3 ke 2 sekalipun dia kickdown itu lebih cepat tentunya. Oke, paham saya, Mas. Jadi kalau kita memakai kickdown itu dia 4 ke 2 ya? 4 ke 2. Oke. Kalau misalnya dia overdrive-nya itu tadi off, berarti dia cuma 3 ke 2. Tentunya step-nya lebih cepet ya. Nah, ini enaknya ya kalau kita membuat judul tuh khusus untuk membahas OD on, OD off. Ternyata banyak ilmu yang bisa kita kupas di sana. Ya. Nah, kalau Pak Taufik tim mana nih? OD off? Saya kurang ini, Mas, nggak terlalu ngebut. Ya, benar. Jadi biasa aja dimainkan di apa? Di D ya. Ya, betul. 4 ke 3 itu. Yang penting intinya ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pakai OD off, itu kita harus sadar bahwasanya nanti ketika jalan udah lengang, RPM-nya mungkin udah di atas 2000, dan kita udah nggak buru-buru juga, itu sebaiknya segera di nonaktifkan indikator OD off-nya sehingga overdrive-nya aktif. Kalau overdrive-nya aktif, pertama lebih irit, kemudian yang kedua tentu ini ya, oli matic nggak cepat kotor. Iya. Baik, Mas Ardi, pertanyaan nih. Ini kan karena 4 ke 3, saya teringat manual yang brake engine brake. Oh ya. Nah, ini gimana? Apakah boleh kita menggunakan engine brake di Matic ini? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Misalnya kayak gini nih, kita langsung hidupkan OD off-nya ya. Ini kan dia kan menahan gitu ya kan? Menahan ya. Nggak apa-apa. Iya. Ada masalah. Karena saya sering, Mas, kalau pas dapat jalanan yang turunan ekstrim, saya selalu pakai OD off-nya. Iya. Betul. Sehingga tapi gini Pak, ketika kita jalannya itu ekstrim, sementara kecepatan kita itu nggak lebih dari 20 atau 30, itu kan nanti kan tetap kerjanya di gig 2. Oh gitu ya? Tergantung kecepatan. Jadi kalau ini misalnya ini kita anggap aja kita pelan ya, tapi agak padat. Ntar kita klakson ini, kita ambil di gang-gang aja. Nah itu misalnya ini agak senggang. Saya hidupin hazard dulu biar belakang tahu kalau kita jalan pelan. Nah, ini anggap aja nih kita sedang di turunan, Pak. Sedang di turunan. Nah, ini sekalipun OD off-nya itu kita aktifkan, pasti di situ cuma gigi 2 tok. Aktif ya. Nah, ini aktif. Ini gigi 2 nih, kawan-kawan. Jadi kalau turunan, Pak Taufik jalannya itu pelan. Nah, itu sebenarnya ya dari mesin itu engine brake-nya nggak begitu banyak seperti kalau kita pakai mobil manual. Kecuali kalau kita memang turunannya itu agak panjang, kemudian kecepatannya mungkin di atas 30 km per jam. Oh iya, betul itu Mas, sedikit membantu. Iya, karena kan kadang kita injak gas ya, nambah ya. Oke, siap. Baik. Di situ ada ini nggak ya? Ada speed nggak?
speed nggak ada. Nggak ada. RPM tuh. RPM tak. Maksudnya yang di sebelumnya. Kalau coba Pak Taufik back gitu, Pak Taufik cari kecepatan atau speed. Back, main all sinyal. All sinyal. All sinyal. Di situ Kan tadi adanya speed ini ya. Ada position D, ada gear, engine speed. Nah, itu dicentang 3. Engine speed. Nah, Terus D position. Deposition terus Gear. terus Di situ ada vehicle speed. Nah, Oke. itu ada tuh. Ya. Terus apa? Yang paling bawah itu ada select show select apa ya? Yang bawah kiri. Atasnya anak panah balik. Oh, ini Warna biru. select ya. Oke. Baik. Ini Nah, itu 32 kecepatannya keluar. Kecepatannya kan ketahuan kan. Ya. Mas Ardi, Ya. kadang pada saat mudik ya, ketemu jalan turunan yang ya cukup lumayan lah. Kita nggak bisa menambah gas, kita cuma angkat gas aja tapi mobil berjalan gitu ya. Ya. Nah, kadang saya turunkan posisi tuasnya itu ke 2, Mas. Itu gimana, Mas Ardi? Gak apa-apa, yang penting perhatikan RPM-nya Pak. Jadi ketika dia turun, itu kan misalnya nih Pak Taufik pas lagi turunan itu pas lagi enggak los, maksudnya jalanan itu ya mungkin nikung. Nah itu kan pasti kan RPM kan juga nggak tinggi-tinggi amat. Betul. Nah itu nggak masalah. Nanti Pak Taufik dimasukkan gigi 2 atau 1 itu membantu engine brake. Kalau tadi kan Pak Taufik kan memposisikan itu di OD off. OD off ya. Nah, memposisikan di OD off. Kalau di OD off itu dia cuma sampai di gigi 3 kan. Sementara tadi kan kebutuhannya kalau pas jalan pelan itu kondisinya kan di gigi 2. Benar. Nah, kalau misalnya Pak Taufik nanti kunci di gigi 2, berapapun RPM yang ada di sini Pak, di Speedo itu kan di situ kan ada RPM juga. RPM 1400. Nah, itu dia nggak akan pindah ke gigi 3. Kayak gitu. Jadi membantu untuk kecepatan kendaraan ya. Iya, atau mungkin gini Pak Taufik. Saya kadang ya kalau saya sedang buru-buru nih, saya kan kalau ke Semarang misalnya, itu kan jalan di Tol Ungaran itu agak tinggi. Iya, benar. Sementara kalau saya mau nyalip itu kan mesti kickdown kan. Nah, kickdown itu kan tadi kan kita sudah membahasakan bahwasanya kalau kickdown itu dari gigi 4 pasti turun ke 2 atau mungkin dari OD off gigi 3 itu dia akan turun ke 2. Nah, Pak Taufik bisa memposisikan langsung misalnya seperti ini nih. Lagi jalan nih, kita pindah aja ke 2. Nah, ini. Nah, dia langsung ngasir, tapi dia akan ngunci terus di gigi 2. Benar. Nah, Pak Taufik harus segera pindahkan ke D. Oke. Karena apa? Kalau nanti dia ngunci terus di gigi 2, RPM-nya terlalu tinggi, biasanya ada di situ ada DTC Pak, atau ini apa namanya? Scanner akan membaca bahwasanya second gear ratio, biasanya kayak gitu. Second gear ratio itu kemungkinan RPM-nya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu juga pasti akan mengakibatkan DTC di scanner meskipun beberapa tidak muncul di check engine. Berarti kalau kita punya mobil sebenarnya kita bisa ngecek ya. Ini si Mas tadi bawa mobil gimana ya? Gitu? Oh iya benar. Bisa. Pakai scanner itu bisa. Wah, keren, Mas. Nah, kalau saya di tanjakan itu kadang-kadang kalau saya kickdown itu kan gigi 2 terlalu cepat Pak. Sementara momentum nanjaknya itu belum sampai akhir ya. Belum sampai akhir masih lah. ada ya. Nah itu kadang-kadang saya lock di gigi 2, tapi memang saya perhatikan benar RPM-nya. Kalau memang dia sudah kerasa dorongnya itu udah mulai lemah, mulai bisa masuk ke step berikutnya. Oh iya betul. Nah itu baru saya masukkan ke D. Nah, nanti dia akan pindah ke gigi 3. Kemudian baru pindah ke gigi 4 seperti itu Pak Taufik. Ini kita nggak hanya ngebahas tentang OD kawan-kawan, tetapi juga bagaimana cara menggunakan mobil Matic konvensional ya, di tanjakan dan di turunan, sehingga kita tidak jadi dulu Mas, saya pertama-tama bawa mobil Serena Matic ini di tanjakan Ungaran, saya merasa loh ini mobil gede kok nggak ada tenaganya. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita belajar, diajari oleh Mas Ardi, sekarang nomor 1 Mas. Iya. Yang penting gini Pak, kita tahu porsi mobil. Jadi maksudnya gini, mobil ini misalnya teman-teman punya mobil Matic konvensional, ya nggak ada masalah sih kita menggunakan trik yang seperti ini. Tapi jangan disamakan ini dengan CVT. Karena kalau untuk CVT beda nggih. Kalau kita pindah dari Matic konvensional ke CVT. Nah, CVT itu sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi, ini bukan menurut bukan pakar ya. Ya. Kalau menurut saya pribadi kurang cocok untuk jalan nanjak.
Jadi kalau memang dia jalan nanjak, kita nggak bisa memforsir mobil tersebut di RPM tinggi, karena kalau dia di RPM tinggi itu akan mengunci terus, Pak. Jadi gini, khawatirnya RPM-nya tinggi, cuman mobil nggak kunjung lari. Slipnya besar. Nek slipnya besar ya itu nanti bukan hanya kampas yang bermasalah, tapi belting pulinya. Si beltnya, besi bajanya itu, dan juga pulinya itu bisa terkikis dan aus. Nah kalau si baja dan juga belt pulinya itu aus, tentunya itu akan menjadikan gram-gram itu akan ada di dalam matic, Pak. Kalau gram-gramnya itu sampai mengkontaminasi oli, dan itu pasti itu akan tersirkulasi ke seluruh penjuru dalam matic CVT kayak gitu. Jadi kalau CVT kita harus tahu diri, Pak. Tahu diri ya. Ketika jalan nanjak ya udah disalip silakan. Tapi kalau jalannya itu tadi rata, silakan nyalip CVT, Pak. Cobain ya. Iya. Karena kalau CVT itu memang putaran main di putaran tingginya, ketika dia kecepatan tinggi ya. Itu dia dengan RPM sedikit saja putaran outputnya bisa besar. Keuntungnya CVT. Menang di sana dia, Mas. Menangnya di sana. Tapi kalau jalan nanjak sebaiknya jangan. Ayo kita kejar ya. Kita nunggu aja jalan turunan atau jalan rata. Kalau untuk teman-teman CVT. Seperti itu, Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Hardi. Kita sudah kembali ke bengkel AHA Motor Yogyakarta. Bagi kawan-kawan yang ingin servis dan ketemu Mas Hardi, silakan datang. Tidak jauh dari terminal Jombor dan tidak jauh dari stasiun kereta juga. Ya, terima kasih. Lah kok stasiun kereta? Kan bawa mobil ya. Pak Taufik ini. Terima kasih, semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.